Di surat Al-Ahzab ayat 59, ayat itu turun untuk memuliakan wanita. Diperintahkan oleh Allah wanita untuk menutup aurat. Ayat ini sudah turun dari sejak wanita-wanita Ansor. Ya. Berarti dan sudah ada di Al-Quran ayat ini. Dari zamannya baginda Nabi Muhammad SAW minta sama Allah diturunkan ayat untuk menutup aurat supaya tujuannya memuliakan wanita, supaya tujuannya wanita ini mudah dikenali. Asbabun nuzulnya ayat ini surat Al-Ahzab ayat 59, di saat salah seorang istri Rasulullah Saudah, Ummu Saudah, keluar di malam hari dan terlihat oleh Sayyidina Umar. Ya, karena dulu orang-orang wanita-wanita yang mudah dikenali ini para budak dan sering diganggu ini adalah para budak. Maka saat Ummu Saudah ini terlihat oleh Sayyidina Umar, beliau langsung menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau mendatangi rumah Rasulullah yang saat itu Rasulullah sedang makan bersama Ummu Aisyah. Lalu beliau menyampaikan apa yang barusan beliau alami, dan Rasulullah meminta Allah untuk menurunkan ayat tentang menutup aurat. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin, anak perempuan mukminah, untuk mereka memanjangkan ya kainnya ke seluruh tubuh mereka supaya mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Ayat ini punya dua tujuan. Yang pertama, supaya mereka tidak diganggu. Yang kedua, supaya mereka mudah dikenali. Seandainya tidak ada ayat ini, tidak ada perintah Allah tentang ayat ini, kita nggak tahu yang membedakan kita wanita muslim dengan wanita non muslim itu apa. Sama-sama terlihat auratnya. Kita keluar melihat ada wanita-wanita yang tidak tertutup auratnya, kita nggak bisa tahu dia muslim atau non muslim karena sama-sama terlihat auratnya. Kan nggak mungkin kita tanya dulu kamu muslim atau enggak, tersinggung orang kan gitu. Tapi dengan identitas kita tahu dia muslim. Jadi ayat ini jelas untuk supaya wanita mudah dikenali. Oh, ini identitasnya, oh ini muslim, dan gak diganggu. Dua ini. Maka begitu ayat ini turun, wanita-wanita zaman Ansor langsung menarik kain yang terlihat di hadapannya, dia tarik kainnya, dia julurkan langsung ke seluruh tubuhnya saat itu, karena saking takutnya dengan perintah Allah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, Subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, Subhanallahi adada ma baina dhalik, Subhanallahi adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama, Alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard, Alhamdulillahi adada ma baina dhalik, Alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Allahu akbar, adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina dhalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina dhalik,
La ilaha illallah adada ma huwa khaliq, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang baik, sebaik-baik perkumpulan yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik perkumpulan yang mengingat kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang mengingat Allah akan mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di saat kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Tapi kalau hari-hari yang kita ingat hanya pekerjaan kita, makhluk, apapun, ujian-ujian kita, tapi kita lupa untuk mengingat Allah, lupa untuk melibatkan Allah, maka hati itu tidak akan tenang. Karena mereka orang-orang yang hatinya tenang, orang-orang yang bahagia, bukan mereka yang berkecukupan dengan hartanya, dengan jabatannya, urusan dunianya, tetapi mereka yang hatinya tenang, yang hari-harinya mengingat Allah dalam keadaan susah maupun senangnya. Karena di saat kita mengingat Allah dalam keadaan susahnya kita, senangnya kita, lapang dan sempitnya diri kita, maka Allah akan mengingat kita. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, Allah akan berikan hambanya itu nikmat yang namanya istiqomah. Karena tidak semua orang ini bisa istiqomah dengan amalannya. Gak ada yang bisa jamin diri kita bisa istiqomah dengan amalan kita. Karena imannya manusia ini, iman kita ini naik turun, ya. Kalau lagi naik kencang imannya, sholat duha aja kita bisa sampai 12 rakaat. Pada pengen punya rumah di surga, ya kan? Tapi kalau imannya lagi turun banget, 2 rakaat aja kayaknya males banget, berat banget. Dan gak ada yang bisa jamin manusia ini bisa istiqomah dengan amalannya. Manusia bisa dalam sehari nambahin dosa, tapi dalam sehari gak bisa nambahin amalnya. Tapi dalam sehari bisa nurunin amalnya, bisa ngurangin amalnya. Karena manusia gak bisa luput dari dosa dan khilaf. Kadang kita bermaksiat dengan lisan kita, bergibah, maksiat, nambahin dosa, ngurangin amal. Dosa bertambah, amal berkurang. Hasad sama orang, dosa bertambah, amalnya habis. Jadi gak ada yang bisa menjamin manusia ini bisa istiqomah dengan amalannya. Maka sungguh karunia Allah, sungguh nikmat yang Allah berikan saat kita manusia ini, diri kita hamba Allah, sudah mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah. Karena kalau Allah sudah ridho sama hambanya, sama kita, Allah akan berikan diri kita ini, diberikan oleh Allah hambanya ini mudah buat dia beramal soleh nih. Kalau Allah udah cinta sama hambanya,
Allah sudah ridho sama hambanya. Hambanya ini diberikan kemudahan untuk dia beramal soleh, untuk dia berbuat kebaikan. Berbuat baik itu kayaknya mudah banget buat dia, nggak nunggu ntar dulu deh mau sedekah, ntar dulu lah, kebutuhannya masih banyak, bulan depan aja sedekahnya. Tapi dia enteng aja, udah niat baik dia segerakan. Ini kalau Allah udah ridho, hambanya ini akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam beramal soleh. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada penduduk langit, penduduk bumi, bahwa aku mencintai hambaku, aku mencintai si fulan, suruh mereka semua mencintai dia. Ini kalau Allah sudah cinta sama hambanya. Kita gak disibukkan urusan dunia, tapi kita disibukkan urusan akhirat. Kenapa? Karena dunia kita ini udah dijamin sama Allah. Allah yang memiliki dunia, rezeki kita udah dijamin sama Allah. Jadi gak perlu kita takut dengan rezeki kita, dengan sedekah kita. Gak perlu ditakuti, gak perlu dikejar mati-matian. Boleh ngejar mati-matian, tapi asalkan yang kita kejar urusan dunia itu bisa kita bawa ke akhirat. Kalau nggak bisa kita bawa ke akhirat, ngapain capek-capekin diri? Karena kita terlalu fokus dengan dunia, terlalu mengejar dengan dunia, dunia semakin menjauh, nggak akan ada puasnya. Sifatnya dunia itu kalau nggak ninggalin kita, kita yang ninggalin dunia, itu dunia. Sifatnya dunia. Kalau bukan kita yang ninggalin dunia, dunia yang akan ninggalin kita, itu dunia. Ya, ini. Tapi yang harus kita takuti, yang harus kita kejar sesuatu yang belum dapat jaminan sama Allah. Akhirat kita belum dijamin sama Allah. Kita belum dapat jaminan kalau kita semua ini bakalan masuk surga, belum dijamin sama Allah. Berarti ini yang harus kita kejar mati-matian. Ya. Saya juga sama, bukan berarti saya duduk di sini udah pada dijamin masuk surga. Yang belum dapat jaminan masuk surga semuanya. Ya. Ada manusia-manusia terbaik yang sudah mendapatkan gelar dari Allah, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Mereka manusia-manusia di zamannya Nabi, manusia-manusia yang baik keimanannya, baik takwanya, hingga Allah sudah berikan gelar untuk mereka, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Allah ridho kepadanya. Para sahabat, para nabi, istri nabi, para sahabiah, kan gitu. Nah kita belum dapat gelar apa-apa. Status kita, status saya adalah statusnya pendosa, statusnya orang-orang hamba Allah yang setiap hari ngejar, ya, untuk Allah ampuni dosanya, ngejar ridhonya Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, mudah jalannya kita untuk sampai ke surganya Allah, karena dikasih kemudahan-kemudahan dalam beramal soleh. Ini status kita semuanya, yang ngerayu Allah buat ampuni dosanya, yang ngerayu Allah supaya diridhoi, supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah, kan gitu. Jadi tujuan kita di dunia cuma satu, cari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, nikmat buat kita. Tapi tentunya kita pun juga harus ridho dulu, ya. Kitanya harus ridho dulu. Ada laki-laki, seorang laki-laki di zamannya Rabi'atul Adawiyah, ya. Ini diceritakan oleh yang bernama Ja'far. Seorang laki-laki ini bernama Sufyan. Sufyan ini di saat berdoa dia mengatakan, ya Allah, ridhoi aku ya Allah. Hingga akhirnya saat dia mengatakan seperti itu ditegur oleh Rabi'atul Adawiyah. Apakah engkau tidak malu berdoa meminta ridhonya Allah, sedangkan engkau saja tidak ridho dengan kehendaknya Allah? Engkau saja tidak ridho dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Dikasih ujian kitanya nggak ridho, tapi kita minta ridhonya Allah, kan gitu. Berarti kitanya harus ridho dulu,
dengan apapun yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan kita, sekalipun itu buruk buat kita. Tapi kalau itu sudah menjadi ketetapannya Allah, itu yang terbaik buat kita. Karena yang menurut kita baik belum tentu dalam pandangannya Allah baik. Tapi kalau sudah ketetapannya Allah yang berlaku, pasti baik untuk diri kita, kan gitu. Maka akhirnya Sufyan tersebut, laki-laki tersebut beristighfar, ya Allah ampuni aku ya Allah, meminta ampun. Lalu dia ridho dengan ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Lihat Robi'atul Adawiyah. Robi'atul Adawiyah ridho dengan ketetapannya Allah. Bahkan dalam doanya saja dia meminta, ya Allah seandainya sholatku, ibadahku karena aku ingin masuk ke dalam surga-Mu, jauhkan surga itu dariku. Kalau kita kan enggak, kita segala sesuatunya doanya pengen masuk surga, tapi kadang amalan kita jauh banget untuk sampai ke surganya Allah. Hari ini istiqomah, besok lupa lagi. Hari ini tobat, besok maksiat lagi. Bahkan Robi'atul Adawiyah berdoa, ya Allah seandainya sholatku, ibadahku ini karena aku takut masuk ke dalam neraka-Mu, masukkan aku dalam neraka-Mu. Mau dimanapun tempatnya dia, mau di neraka, jikalau Allah ridho, dia ridho. Kan gitu. Karena jalannya mudah. Kalau kitanya ridho, Allahnya ridho, maka jalannya mudah. Ini alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan buat kita hari ini. Siang ini kesempatan dari Allah untuk kita beramal soleh. Duduknya kita di sini sama-sama, saya, saudara-saudaraku semua yang ada di sini, satu tujuan kita. Kita kepengen Allah ini perbaiki iman kita. Allah ini bimbing kita. Allah nggak cabut hidayah. Allah berikan taufik untuk kita. Taufik itu kemudahan, kehendak dari Allah yang diberikan kepada kita supaya kita ini mudah beramal soleh. Itu taufik. Kalau hidayah kan petunjuk ya. Hidayah itu petunjuk. Tapi kalau taufik, kemudahan yang Allah berikan kepada diri kita. Kita dikasih kemudahan sama Allah. Kita dikehendaki oleh Allah supaya kita mudah beramal soleh. Kenapa banyak orang yang padahal sudah mendapatkan petunjuk? Contoh misalkan di surat Al-Ahzab ayat 59, ayat itu turun untuk memuliakan wanita. Diperintahkan oleh Allah wanita untuk menutup aurat. Ayat ini sudah ada, sudah turun dari sejak wanita-wanita Ansor ya. Berarti dan sudah ada di Al-Quran ayat ini dari zamannya baginda Nabi Muhammad SAW minta sama Allah diturunkan ayat untuk menutup aurat supaya tujuannya memuliakan wanita, supaya tujuannya wanita ini mudah dikenali. Asbabun nuzulnya ayat ini surat Al-Ahzab ayat 59, di saat salah seorang istri Rasulullah Saudah, Ummu Saudah, keluar di malam hari dan terlihat oleh Sayyidina Umar ya, karena dulu orang-orang wanita-wanita yang mudah dikenali ini para budak dan sering diganggu ini adalah para budak. Maka saat Ummu Saudah ini terlihat oleh Sayyidina Umar, beliau langsung menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau mendatangi rumah Rasulullah yang saat itu Rasulullah sedang makan bersama Ummu Aisyah. Lalu beliau menyampaikan apa yang barusan beliau alami, dan Rasulullah meminta Allah untuk menurunkan ayat tentang menutup aurat. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin, anak perempuan mukminah, untuk mereka memanjangkan ya kainnya ke seluruh tubuh mereka supaya mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Ayat ini punya dua tujuan. Yang pertama supaya mereka tidak diganggu. Yang kedua supaya mereka mudah dikenali. Seandainya tidak ada ayat ini,
tidak ada perintah Allah tentang ayat ini, kita nggak tahu yang membedakan kita wanita muslim dengan wanita non muslim itu apa. Sama-sama terlihat auratnya. Kita keluar melihat ada wanita-wanita yang tidak tertutup auratnya, kita nggak bisa tahu dia muslim atau non muslim karena sama-sama terlihat auratnya. Kan nggak mungkin kita tanya dulu kamu muslim atau enggak, tersinggung orang kan gitu. Tapi dengan identitas kita tahu dia muslim. Jadi ayat ini jelas untuk supaya wanita mudah dikenali. Oh ini identitasnya, oh ini muslim, dan gak diganggu dua ini. Maka begitu ayat ini turun, wanita-wanita zaman Ansor langsung menarik kain yang terlihat di hadapannya, dia tarik kainnya, dia julurkan langsung ke seluruh tubuhnya saat itu, karena saking takutnya dengan perintah Allah. Itu petunjuk, berarti itu hidayah, sudah ada di Al-Quran. Kenapa masih banyak saudara-saudara kita yang belum mengerjakan perintah ini? Karena Allah belum kasih taufik untuk dia. Apa itu taufik? Kehendak dari Allah, kemudahan dari Allah supaya dia mudah beramal soleh. Kenapa? Karena dianya juga nggak mau. Kan Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau kitanya juga nggak mau merubah diri kita, ya. Jadi harus dari kitanya dulu yang mau, lalu Allah kasih kemudahan, kan gitu. Kalau kitanya nggak mau, ya Allah nggak akan merubah. Kitanya mau dulu, baru Allah kasih taufiknya, kemudahan untuk dia bisa beramal soleh, kan gitu. Maka bersyukur saat kita dikasih oleh Allah nikmat, kita bisa istiqomah, nikmat kita bisa menjalankan amal soleh. Karena kesempatan dari Allah itu cuma adanya di dunia, Bu. Cuma adanya di dunia. Hari ini, siang ini Allah kasih kesempatan buat kita. Belum tentu besok kita dikasih kesempatan lagi sama Allah. Karena mati rahasianya Allah. Syaratnya mati gak harus tua dulu, yang muda juga banyak yang mati. Syaratnya mati gak nunggu sakit dulu, yang sehat banyak yang mati, kan gitu. Tapi mati adalah penasehat yang diam buat diri kita. Rasulullah SAW katakan bahwa kita nih manusia punya dua penasehat. Ya, maka kalau urusan nasihat saya malu banget untuk nasihati, karena buat nasihatin diri saya aja susah. Tetapi manusia sesungguhnya punya dua penasehat bagi dirinya, penasehat yang bicara dan penasehat yang diam. Ya, ini ada dalam kitabnya Imam Ghazali. Ya, Nasaidiniyah. Kitab Hidayah. Ya. Nah, dua penasehat ini adalah penasehat yang berbicara, penasehatnya manusia yang berbicara adalah Al-Quran. Jelas Al-Quran petunjuk buat kita, kompasnya kehidupan kita Al-Quran. Kalau kita mau menyeberangi lautan, mau menyeberangi pulau, kalau nggak bawa kompas, kita bingung arahnya kemana, tersesat kita. Nah, kompasnya Al-Quran adalah kompasnya kita manusia, buku petunjuknya manusia, buku petunjuknya benda hidup kita, makhluk hidup, buku petunjuknya Al-Quran. Kalau benda mati saja handphone, kita beli handphone, ada manual booknya, ada buku petunjuknya untuk kita setting. Kita mau nyari tahu buat ngatur dan segala macamnya, kalau nggak tahu ada bukunya. Apapun kita mau beli AC, TV, semuanya ada manual booknya. Ya, itu benda mati. Lalu bagaimana dengan benda hidup? Petunjuknya adalah Al-Quran. Semua ketentuan Allah yang membuat kita selamat di dunia dan akhirat ada di Al-Quran. Bukan bikinan manusia Al-Quran, tapi Allah langsung yang menciptakan dengan turun-temurun. Ya, ada 114 surat di dalam Al-Quran dan 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Ya, ada 114 surat yang belum tentu kita semua baca. Mungkin hanya sekedar baca. Kalau Ramadan bisa full khatam satu Quran. Ya,
Tapi dengan 6.666 ayat, kadang kita nggak baca artinya, hanya baca suratnya aja, ayat terjemahannya kita nggak baca, ya. Asbabun nuzulnya apa atas ayat itu kita nggak baca. Maka Al-Quran adalah kompasnya kita. Selagi kita di dunia, kalau berpegang teguh kepada Quran, semua permasalahan hukum semuanya ada di Al-Quran, maka hidup kita akan selamat. Bahkan Allah sudah kasih, istilahnya kasih peringatan buat diri kita nih semua manusia. Di surat At-Tahrim ayat 6 Allah sudah berikan peringatan yang jelas, jika kamu pengen selamat di akhirat, pengen selamat dari siksa api neraka, ya selama di dunia kamu jaga dirimu, kamu jaga keluargamu, beramal soleh, beribadah yang baik, kan gitu. Di surat At-Tahrim ayat 6 Allah sudah berikan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti jelas akhirat itu nyata, surga neraka ada, kan gitu. Walaupun kita sekarang masih nerka-nerka, saya ini nanti di surga apa di neraka, ya kan gitu. Karena kita belum dapat jaminan semuanya, entah kita masuk surga, entah kita masuk neraka. Pasti kita mintanya masuk surga. Orang yang mabok aja pasti kalau ditanya pengen masuk surga. Orang yang mabok, ya, yang nggak sadar, yang lagi maksiat, kalau ditanya pengen masuk surga, dalam keadaan maksiat ditanya dia pengen masuk surga, nggak mungkin dia bilang pengen masuk neraka, kan gitu. Jangan coba-coba Bu, mampir juga jangan, nauzubillah min dzalik. Siksa terkecil di neraka Bu, tahu nggak siksa terkecil di neraka? Siksa yang paling kecil, yang paling ringan siksa di neraka. Kita dikasih sendal, sendal itu terbuat dari besi. Kita disuruh pakai sendal yang terbuat dari besi yang sudah terbakar. Sendal yang panas luar biasa. Itu siksa yang paling ringan. Kebayang nggak? Maka jangan coba-coba. Coba pengen lihat dulu deh bentar. Jangan. Nggak kuat kita. Ya. Pengennya kita minta sama-sama Allah dimasukkan ke dalam surga, Allah ridho sama kita. Maka di dunia kesempatannya. Di ayat ini, ya, peringatan dari Allah, jagalah dirimu hai orang yang beriman. Jaga dirimu, diri kita sebagai hamba Allah, perbaiki. Tujuan kita diciptakan oleh Allah cuma satu, ibadah. Jangan rusak ibadah kita, dan jangan rusak hubungan ibadah kita dengan manusia. Berbuat baik, keburukan gak perlu dibalas dengan keburukan, tapi balas dengan kebaikan, karena ibadah. Kalau kita berbuat baik dengan manusia, itu ibadah kita, ya. Maka jangan rusak ibadah kita. Jangan rusak ibadah kita dengan Allah, jangan rusak ibadah kita dengan manusia. Habli minallah, habli minanas. Jagalah dirimu, diri saya, diri kita sebagai seorang hamba. Habli minallah kita perbaiki, ya. Fokus, ingat dengan tujuan Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah. Sholat, karena sholat menjadi bahan bakar kita. Dengan perjalanan yang kita butuh kendaraan. Perjalanan di dunia kita butuh kendaraan Bu untuk sampai ke akhirat, ya. Untuk ke akhirat kita butuh kendaraan. Kendaraannya adalah tubuh kita nih. Tubuh kita kendaraannya, ya. Sebelum kendaraan terakhir adalah keranda di atas pundak saudara-saudara kita atau di atas pundak anak-anak kita. Keranda kendaraan terakhir kita, kurung batang kendaraan terakhir kita. Tapi kendaraan kita untuk sampai ke akhirat tubuh kita. Ini dititipi oleh Allah, manfaatkan. Karena nanti di yaumil qiyamah tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba yang akan ditanya, ya, dimanfaatkan untuk apa? Masa mudamu, umurmu, hartamu, ilmumu, kan gitu. Akan ditanya ini. Maka ini adalah kendaraan kita. Kendaraan pakai buat sholat. Mata kendaraan kita pakai buat baca Quran. Pakai untuk mengasihi. Jangan melihat orang dengan kebencian, dengan suudzon, dengan prasangka-prasangka buruk kita, ya. Telinga kita, kendaraan kita, bawa dengan sebaik-baiknya.
lisan kita kendaraan kita yang bisa nyelamatin kita atau justru bisa menyengsarakan kita. Ini semuanya kendaraan kita, pakai buat beribadah kepada Allah, buat baca Quran, buat melihat Quran, buat baca Quran, buat sedekah, buat tolongin orang, ya kan gitu. Kendaraan butuh bahan bakar, mobil nggak akan jalan kalau nggak ada bensinnya. Kendaraannya adalah sholat tadi, bahan bakarnya sholat, sedekah, baca Quran. Dari ini semua yang kita lakukan nih, udah kita isi bahan bakar, akan menghasilkan bekal. Perjalanan yang jauh butuh bekal, Bu. Kesini pasti di mobil ada, walaupun cuma sekedar air, pasti di mobil ada kan gitu. Di tas kita ada, ya. Bekalnya apa? Yang kendaraan tadi kita udah isi ya. Bekalnya saat kita sholat, Allah kasih pahala, itu jadi bekal kita. Saat kita sedekah, Allah kasih pahala, itu jadi bekal kita. Saat kita baca Quran, nolongin orang lain, itu jadi pahala kita, itu jadi bekal kita kan gitu. Ini, maka manfaatkan kesempatan ini. Setiap waktu jadikan kita untuk beramal soleh. Karena saat kita mau mengulang waktu yang kemarin kita tinggalkan tanpa amal soleh, ya kalau Allah masih kasih kesempatan, kalau enggak bisa kita putar lagi waktu. Maka setiap waktu harus dijadikan amal soleh, karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Saat kita sudah habis batas waktu kita di dunia, udah habis, kita mati, akhirat jadi nyata dan dunia jadi bahan cerita saat kita sudah mati. Oh, ternyata siksa kubur itu ada. Coba kemarin di dunia saya sholat, mungkin kubur saya nggak akan sempit begini. Coba selama di dunia kemarin saya baca Quran, saya sedekah dengan harta saya habiskan harta saya buat sedekah. Ternyata cuma ini yang jadi penolong kubur saya jadi lapang, jadi terang, cuma ini. Mau minta kesempatan lagi sama Allah udah nggak bisa, udah nyesel. Maka akhirat nyata, dunia jadi bahan cerita. Kalau sekarang dunia nyata, akhirat jadi ntar dulu deh. Ya, ini karena kita susah istiqomah. Nanti dulu deh, mau taatnya nanti dulu deh, mau nutup auratnya ntar dulu deh. Ya, kayaknya masih banyak nih target saya, ntar dulu deh. Kalau udah punya suami baru saya nutup aurat. Belum sampai punya suami, Allah udah cabut nyawanya. Mau sedekah ntar dulu deh, saya masih banyak kebutuhan. Giliran besok mau sedekah, Allah udah gak kasih kesempatan. Maka dunia nyata, akhirat cerita. Tapi saat kita udah di akhirat, waktu kita sudah habis, baru di situ akhirat nyata. Perjalanan panjang ada, siksa kubur ada, pertanyaan mungkar nakir ada, dan dunia jadi bahan cerita. Menyesal tidak ada manfaatnya. Maka ini, alhamdulillah, di dunia ini semua pasti diberikan ujian masing-masing oleh Allah. Karena ujian itulah bentuk cintanya Allah sama hambanya. Karena orang masuk surga nggak sembarangan, Bu, harus punya tiketnya, harus pada pegang tiketnya masing-masing, ya. Harus pada punya tiketnya masing-masing, Bu. Kalau kita mau masuk, misalkan melihat pertunjukan deh, atau apa ya, bukan pertunjukan, misalkan undangan, dapat undangan, tapi kalau kita nggak punya tiketnya, kita nggak akan bisa masuk. Terus kalau kita dapat tiketnya VVIP, kita dapatnya paling depan kan gitu, lebih dekat, lebih bisa melihat. Nah, ke surga butuh tiket, Bu. Nah, butuh tiketnya, nggak sembarangan orang bisa dapat tiket itu. Maka cara Allah untuk memberikan tiket itu kepada hambanya, Allah berikan dulu yang namanya ujian. Kenapa? Karena dari ujian itu Allah melihat keimanannya kita. Ujian itu tolak ukur iman kita. Allah ingin melihat iman kita. Allah ingin melihat amalan terbaik kita saat kita diberikan ujian. Apakah kita semakin dekat dengan Allah atau kita semakin jauh dari Allah? Atau kita semakin berprasangka buruk kepada Allah? Karena Allah bagaimana prasangka kita? Kita berprasangka sama buruk, sama Allah buruk, ya sudah itu. Allah bagaimana prasangka kita?
Karena berprasangka itu adalah dosa, maka jangan berprasangka. Baik sangka saja. Hidup dengan baik sangka itu nikmat, Bu. Tenang hidup. Tapi kalau kita hidup dengan segala macam prasangka buruk, kita capek-capekin diri, nggak tenang kita. Ya, orang yang kita prasangkai udah tidur nyenyak, kita prasangkain dia nggak tidur-tidur. Belum bisa tidur malah. Ya, karena dengan prasangka-prasangkanya kita. Ya, apalagi yang diprasangkain suami, apalagi yang diprasangkain anak, aduh, nggak bisa tidur, Bu. Kitanya, ya. Makanya jangan jauhin sifat berprasangka buruk, ya. Ini, maka Allah berikan yang namanya ujian. Karena ujian itu pasti datangnya. Karena Allah ingin melihat amalan terbaik kita, Allah ingin melihat keimanan kita. Apakah saat kita diberikan ujian, iman kita semakin baik, kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin fokusnya kepada Allah Zat yang Maha Menguji, bukan fokus kepada ujiannya. Saat kita diuji dengan makhluk, kita nggak fokus dengan makhluknya, akhirnya kita menjadi orang yang benci dengan makhluknya, nggak bisa move on dari sebuah ujian. Karena apa? Kita fokusnya dengan makhluknya. Atau kita saat diberikan ujian dengan harta kita, kita fokusnya cuma dengan harta kita, dan kita nggak bisa menyelesaikan masalah karena kita fokusnya dengan hartanya. Kita fokusnya dengan apapun yang menguji kita, mau makhluk, mau harta, mau pekerjaan, mau jabatan, mau apapun, popularitas, ya. Kalau kita fokusnya dengan ini, kita nggak akan bisa keluar dari masalah ini dengan baik. Kita nggak akan pernah ridho, ya. Tetapi saat kita fokusnya kepada Zat yang Maha Menguji, Zat yang mempunyai makhluk, Zat yang Maha Kaya, yang bisa menggantikan harta kita, yang bisa menggantikan pekerjaan kita. Kalau kita fokusnya dengan Allahnya, maka akan dikasih kemudahan kita beramal soleh, akan diberikan solusi dari setiap permasalahannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janjinya Allah. Maka saat kita diberikan ujian, Allah cuma nyuruh kita sabar. Kenapa disuruh sabar? Karena orang yang dikasih ujian akan dapat kabar yang mengenakkan dari Allah, akan dapat kabar yang membuat dia gembira. Apa buktinya? Allah sudah tulis di surat Al-Baqarah 155 ayatnya. Di situ Allah sudah jelas katakan, dan pasti, saya lagi head ya, jadi saya nggak baca Qurannya, saya baca terjemahnya. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, buah-buahan jiwa. Tapi di sepenggal ayat terakhirnya Allah katakan apa? Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nih, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oh, berarti kalau kita sabar, kita dapat kabar nih dari Allah. Apa kabarnya? Banyak banget. Asal kita mau sabar, ya. Apa kabar gembiranya? Di ayat 156, ya. Mereka orang-orang yang diberikan musibah, mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Kabar gembiranya, ya, kalau sabar. Itu Al-Baqarah 156. Apalagi di surat Al-Insan, di surat Al-Insan di surat Al-Insan ayat 12, Allah berikan apa di situ? Surga. Kalau kita sabar, Allah berikan surga, ad-din, dan pakaian terbuat dari sutra. Ibu-ibu nanti bisa buka sendiri Qurannya, karena saya sedang nggak bikin Quran. Diberikan surga ad-din dan pakaian terbuat dari sutra, Bu. Kalau saya mungkin baru bisa belinya pakaian terbuat dari sutri, beda tipis lah sama sutra. Yang KW, sutra, Bu. Ya.
Apalagi kabar gembiranya dari Allah kalau kita mau sabar. Ya. Surat Hud ayat 12, surat Hud ayat 11, maaf. Allah berikan ampunan dan pahala yang besar. Ya. Lalu dapat apa lagi kabar gembiranya? Az-Zumar ayat 10, kalau kita mau sabar dengan ujian yang Allah berikan, Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Apalagi surat Al-Furqan ayat 75, Allah angkat derajatnya buat orang-orang yang sabar, diberikan pahala yang tinggi. Apalagi Bu? Banyak sekali. Dan yang paling spesial nih, yang paling spesial, Allah bersama orang-orang yang sabar. Masa kita nggak mau bersama Allah? Hari-harinya bersama Allah, dalam setiap waktu bersama Allah, setiap menit bersama Allah. Kenapa? Asbab ujian kita bisa bersama Allah, kita dekat sama Allah kan. Tapi fokusnya harus Allahnya yang maha menguji, jangan fokus sama makhluknya. Fokusnya jangan sama hartanya. Kalau kita diuji dengan kesempitan ekonomi, fokusnya sama Allah aja. Allah maha kaya, udah perbaiki saja hubungan dengan Allah, deketi Allah, rayu Allah, nangis ke Allah, minta sama Allah untuk atas dibelaku. Mintalah kepadaku, datanglah, datangi Allah, datang kepadaku, minta kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi Allah pengen lihat dulu nih di surat Al-Mulk ayat 2 ya. Allah ingin melihat dulu bahwa Dia yang menciptakan hidup, Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk diuji. Dari ujian itu Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Jadi saat kita dikasih ujian, Allah pengen lihat amalan kita, Bu. Maka orang-orang yang diberikan ujian terus dia mampu bersabar, dia mampu menjalani ujiannya dengan takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka dia orang yang mampu merasakan manisnya iman. Apa manisnya iman? Manisnya iman itu di saat dia diberikan ujian oleh Allah, ujian kesusahan di dunia, susah ekonomi misalkan, ujian makhluk yang membuat jiwanya, hatinya terguncang, sedih dan segala macamnya, tapi membuat dia justru semakin dekat dengan Allah. Justru dari ujian ini membuat jembatan dia untuk sampai mengenal Allah, jembatan dia untuk bisa dekat sama Allah. Bukan cuma sebatas kenal, bukan cuma sebatas tahu Allah, tapi bisa kenal Allah, bisa bermakrifat dengan Allah, dan bisa dekat dengan Allah. Karena yang dia cari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho sama hambanya, tenang hidup. Ciri-ciri, Bu, orang yang diberikan ridho oleh Allah yang pertama, Allah berikan kemudahan dia beramal soleh. Itu yang pertama. Saat dia diberikan ujian, tapi dia fokusnya ke Allah, dia tahu, dia serahkan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia serahkan semuanya kepada Allah, dia libatkan Allah dalam keadaan susah dan senang ujiannya dia, ya. Dia fokus kepada memperbaiki hubungannya dengan Allah, ibadahnya, amal solehnya. Maka saat Allah ridho kepada dia, Allah cinta kepada dia, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam beramal soleh. Allah akan sibukkan hambanya ini dengan urusan akhirat. Karena kalau dia udah sibuk dengan akhirat, ya, dunia diikutkan sama Allah, Bu. Dunia gak akan ada di hatinya. Dunia cuma ada di tangannya, yang gampang dipegang dan gampang dilepaskan. Tuh. Karena sifatnya dunia, kalau nggak ninggalin kita, ya kita yang ditinggalin dunia. Maka orang-orang yang sudah diberikan ridho oleh Allah, ya, dunia tidak akan ada di hatinya, tapi dunia akan ada di genggamannya, di tangannya, yang suatu ketika gampang dia pegang, suatu ketika gampang dia lepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mendapatkan ridho Allah di saat diberikan ujian musibah apapun,
dia tenang. Dia tenang saja. Yang dia merasa ini ujiannya besar sekali, masalahnya besar nih, ujiannya dahsyat banget, dia tenang, Bu. Kenapa? Karena dia punya Allah yang maha besar. Jadi ujian itu jadi kecil buat dia. Ada Allah, tenang aja, udah ada Allah. Cuma sebentar, sedihnya cuma sebentar, besok juga dikasih Allah bahagia. Bahagia juga sementara, besok kita bisa sedih lagi. Kan gitu. Yang kedua, dia merasa tenang hidupnya. Dengan ujian apapun dia tenang, bawaannya tenang aja. Karena dia yakin dia punya Allah, ini Allah yang maha memuji. Allah cuma kepengen ngelihat amalan saya, ya udah, saya beramal soleh aja di hadapan Allah. Saya dinilai Allah aja, nggak usah dinilai makhluk. Dengan makhluk tetap berbuat baik, kan gitu. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan makhluk. Barang siapa fokusnya dengan akhirat, dunianya diikutkan oleh Allah. Ngejar dunia itu kayak mengejar bayangan kita, Bu. Kata Imam Ghazali, ngejar dunia kayak ngejar bayangan kita. Kita berdiri di depan bayangan kita, terus kita kejar bayangan kita. Bayangan kita mendekat apa menjauhi kita? Menjauhi kita. Itu kalau kita ngejar dunia, ya. Bayangan akan ngejauh. Gak ada puas-puasnya, Bu. Hari ini target pengen begini, ada aja, pengen lagi gitu. Karena itu dunia. Tapi bagaimana supaya dunia yang ngejar kita? Kata Imam Ghazali, belakangi bayangan, kamu putar balik. Ya. Jangan kamu hadapi bayangan kamu, tapi kamu putar balik, belakangin dia. Kamu jalan aja, nanti dia yang ngikutin kamu, kan gitu. Itu kata Imam Ghazali. Ya emang bener. Ibu belakangin bayangan kita, terus kita jalan, bayangan kita yang akan ngikutin kita. Ya, itu kata Imam Ghazali. Jadi mindset kitanya kejar akhirat, fokus ke akhirat kita yang belum dapat jaminan oleh Allah, maka dunia Allah akan Allah ikutkan, kan gitu. Jadi ini, itu ciri-cirinya. Maka bagaimana supaya cara kita untuk mendapatkan ridhonya Allah tuh caranya bagaimana sih? Yang pertama, kita menyadari dulu bahwa Allah yang punya hak atas diri kita. Itu yang harus kita sadari. Ya, bagaimana cara kita mendapatkan ridho dari Allah, meraih ridhonya Allah? Sadari bahwa yang punya hak atas diri kita, atas suami, istri, anak, orang tua, harta kita sekalipun, Allah yang punya hak. Kita cuma dititipi. Lihat tukang parkir, Bu, dititipi mobilnya banyak, tapi saat diambil dia nggak marah. Ya bukan punya dia. Ya kan? Tugasnya cuma ngejagain doang, Bu. Ya. Tapi kalau lagi misalkan ada mobil diparkir, terus mobil yang lain saat parkir kesenggol mobil sebelahnya, yang dimarahin tukang parkirnya. Kan gitu. Ya dia ridho aja. Ya emang tugasnya dia parkirin, ngejagain, kan gitu. Itulah diri kita. Kita nggak punya hak apapun atas diri kita. Hatta kedipan mata kita bukan hak kita. Allah yang maha mengedipkan mata kita. Dan kita nggak bisa hitung dalam 24 jam sudah ribuan kedipan, sudah berapa ratusan kita berkedip mata kita, nggak bisa kita hitung. Allah yang refleks mengedipkan. Kan gitu. Itu yang pertama yang harus disadari. Ada di surat Al-Hajj ayat 18. Al-Hajj ayat 15. 2 menit lagi saya selesai. Pas lewat 5 menit. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi sadari dulu bahwa Allah yang punya hak atas diri kita. Ya. Surat Al-Hajj ayat 18. Boleh dicatat dulu, nanti nyampe rumah dibuka lagi Qur'annya. Lalu yang kedua, bagaimana cara mendapatkan ridhonya Allah? Meyakini bahwa musibah dan ujian itu tadi bentuk cintanya Allah. Kalau kita meyakini itu adalah bentuk cintanya Allah karena Allah kepengen pilih kita di surga,
Kan tadi masuk surga itu harus dapat tiketnya dulu, Bu. Nah, tiketnya itu dengan ujian. Dari ujian itu kita makin taat sama Allah, kita makin dekat sama Allah, kita nggak jauh dari Allah, dan Allah ridho sama kita, itu tiketnya. Ya. Kita bisa ngerasain yang namanya, kita bisa dikasih sama Allah yang namanya manisnya iman. Apa manisnya iman itu? Manisnya iman itu tadi saat kita dikasih ujian yang bertubi-tubi, ujian susah payah di dunia, kesusah payahan di dunia, ya, tapi membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin hubungan kita baik dengan Allah, amal kita semakin meningkat, ya, maka itulah manisnya iman. Ujian itu kecil. Tapi pahitnya iman, apa sih pahitnya iman? Justru di saat kita dikasih ujian kesenangan, ya, dikasih ujian kesenangan, tapi justru kita jauh dari Allah di situ. Kita lupa sama Allah, karena lagi dikasih nikmat-nikmatnya nih, ujian kesenangan nih, ya, kesenangan di dunia, dimudahin aja sama Allah. Tapi dia dibikin sama Allah, dibikin susah untuk beramal soleh, itu pahitnya iman. Justru disitulah udah bukan kesenangan lagi, tapi sengsara buat diri kita. Tapi kalau ujian kesusah payahan yang membuat kita sedih, membuat kita susah di dunia, justru membuat kita dekat sama Allah, di situ udah bukan kesedihan lagi, tapi keberkahan buat kita. Itu manisnya iman. Bedanya manisnya iman dan pahitnya iman di situ. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, percaya sama Allah, yakin dengan Allah, bahwa Allah memberikan yang terbaik buat diri kita. Saat Allah berikan ujian kepada diri kita, Allah tahu kita mampu. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Allah tahu kita mampu. Jadi yakin nih, percaya. Kita boleh kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai gara-gara pekerjaan kita kehilangan Allah. Kehilangan ketaatan kita pada Allah. Contohnya gimana sih Umi? Misalkan di dalam pekerjaan itu kita sibuk banget sampai waktu sholat aja nggak dikasih kesempatan. Di situ gara-gara pekerjaan kita kehilangan Allah. Terus kita udah pakai jilbab nih, kita pengen banget dapat pekerjaan di perusahaan itu. Begitu kita diterima di perusahaan itu, ya, dapat tempat terbaik, kita disuruh buka jilbab. Di situ gara-gara pekerjaan kita kehilangan Allah. Tapi kalau kita kehilangan itu karena Allah, Allah gantiin, Bu. Allah Maha Kaya. Oh, berarti pekerjaan itu tidak membawa berkah buat kita. Allah kasih yang lebih berkah, gitu. Ya, ini. Jadi segala sesuatunya yakini bahwa Allah yang maha berkuasa, maha berkehendak atas diri kita. Jika kita meyakini ini semuanya, insya Allah ujian apapun akan membuat kita sabar. Karena apa? Kita tahu, oh pahala sabarnya seperti ini loh. Masa nggak mau sabar? Ya, apalagi di surat Az-Zumar tadi, Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Tadi kabar gembira dari buah kesabaran salah satunya, Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Masa kita batasin sabar kita? Kan sabar ada batasnya, Umi. Ya berarti kita belum sabar kalau bisa ngomong begitu. Ya. Pahalanya aja disempurnain sama Allah. No limit pahalanya, Bu, buat orang-orang yang mau sabar. Masa kita batasi sabar kita? Berarti kita belum sabar. Orang yang sabar itu dia hari itu bisa marah, tapi dia nggak mau marah. Itu orang yang sabar. Ya, marah sama marah-marah beda, Bu. Marah oke, kita kesel marah, tapi kita jangan marah-marah hingga hilang sabar kita, jangan. Marah boleh, kesel boleh, tapi kita nggak marah-marah, kan gitu. Ya, jadi jangan batasin sabar kita. Supaya kita bisa sabar, cari tahu artinya sabar itu apa sih? Artinya sabar menahan diri dari dorongan hawa nafsu.
Kalau kita lagi diem, kan Allah tadi di surat Al-Mulk ayat 2, Allah pengen melihat siapa yang paling baik amalannya. Jadi saat dikasih ujian, Allah uji, Allah pengen lihat nih, aku pengen lihat nih amalan sabarmu kayak gimana. Dikasih nih ujian sama Allah, tiba-tiba dikirimin orang buat nguji dia, atau apapun lah bentuknya buat nguji dia. Yang tadinya bisa sabar, kesel, terpancing, inget, oh iya, Allah pengen lihat amalan terbaik. Dan kalau saya marah, ini hawa nafsu saya, setan yang lagi ngedorong saya nggak mau istighfar. Istighfar, ingat lagi, oh, pahalanya tanpa batas, rugi banget kan gitu. Udah, itu aja udah. Insya Allah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena waktunya sudah hampir asar. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Semua orang diuji, Bu. Tetapi yang paling dahsyat ujiannya siapa, Bu? Yang paling dahsyat ujiannya siapa kira-kira? Para nabi, istri-istri nabi. Ujiannya dahsyat. Kita mah ya. Siti Hajar ujiannya dahsyat. Ditinggalkan di padang yang tandus dengan anak semata wayangnya. Ditinggalkan, nggak dikasih bekal apa-apa. Ya, di sebuah bukit, tapi dia ridho. Nah ini yang paling penting, kita ridho dulu dan kita yakini tadi bahwa ini yang terbaik dari Allah, dan Allah nggak akan nyanyain kita. Allah saat kasih ujian di luar batas kemampuan kita, kan gitu, nggak akan melebihi di luar batas kemampuan kita. Maka Ummu Siti Hajar saat ditinggalkan hanya dengan anaknya di bukit yang tandus, dia bertanya kepada Allah. Dia bertanya kepada suaminya, apakah ini atas perintah Allah engkau meninggalkanku di sini? Jika Allah yang memerintahkanmu, aku ridho. Maka lihat, di saat Ismail menangis, meronta-ronta, air susunya kering, lapar, Ummu Siti Hajar berjalan dari bukit Sofa menuju bukit Marwah, mencari pertolongan, mencari makanan, mencari air, nggak ada apa-apa. Sampai terus bolak-balik 7 kali, hingga dari kakinya Ismail keluar yang namanya air Zam-Zam. Sampai sekarang berkah airnya nggak habis-habis. Bukan cuma di sini saja, Bu. Lihat, dari perjuangannya Ummu Siti Hajar dari bukit Sofa menuju bukit Marwah dijadikan sebuah momentum rukun sahnya haji dan umroh. Jamaah seluruh dunia harus melewati yang namanya bukit Sofa dan Marwah dulu, ya, sampai akhirnya sah haji dan umrohnya. Harus melewati situ, harus ngerasain dulu perjuangannya Ummu Siti Hajar berlari dari bukit Sofa dan Marwah. Kalau kita sekarang berlari dari bukit Sofa dan Marwah, kanan kiri ada air Zam-Zam, Bu. Kita capek tinggal melipir minum. Dulu nggak ada. Sekarang lantainya marmer, pakai AC, enak. Bahkan di lantai 3 kalau kita capek ada skuter disewain, Bu. Buat kita sa'i, kurang enak apa? Ya. Tapi ujiannya Ummu Siti Hajar, lihat dahsyat. Dari ujian itu Allah abadikan. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 158. Ya. Ibu-ibu boleh buka di situ. 158, disitulah bahwa bukit Sofa dan Marwah adalah syiar agamanya Allah. Menjadi bukti syiar agamanya Allah. Kan gitu. Atas perjuangan siapa? Siti Hajar. Tapi tetap sabar, tetap beriman, tetap yakin kepada Allah. Allah yang punya hak atas dirinya. Kan gitu. Siapa lagi, Bu? Wanita-wanita yang gak diuji dengan dahsyat. Istrinya Fir'aun. Bagaimana ujiannya? Tinggal di rumah, di istana yang mewah, harta berlimpah, tapi lihat, setiap hari dapat siksa dari Fir'aun. Dianiaya sama Fir'aun. KDRT dulu juga udah ada zaman Fir'aun, Bu. Lihat. Tapi lihat, Ummu Siti Asyah, istrinya Fir'aun, ya, dijadikan oleh Allah perumpamaan wanita yang beriman, istri yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Dengan segala ujian keimanannya, dia harus meyakini, beriman kepada suaminya sendiri, Fir'aun, ya, yang dia merasa dirinya Tuhan. Fir'aun marah di saat istrinya mengimani ajaran Nabi Musa.
kan gitu. Sampai akhirnya Fir'aun menyeret Ummu Siti Asiyah di padang yang sangat panas sekali disaksikan oleh kaumnya Fir'aun. Ummu Siti Asiyah mau disiksa oleh Fir'aun di depan kaumnya, diterik matahari di atas padang pasir. Disitulah Ummu Siti Asiyah berdoa kepada Allah. Di surat At-Tahrim ayat 11 doanya diabadikan di situ. Ummu Siti Asiyah menjadi perumpamaan wanita yang beriman. Di surat At-Tahrim ayat 11 Ummu Siti Asiyah berdoa, ya Allah, bangunkanlah aku satu rumah di surga ya Allah, dan jauhkan aku dari siksa kezolimannya Fir'aun. Maka dari doa ini Allah kabulkan. Sebelum Fir'aun menyiksanya, ya, di hadapan kaumnya Fir'aun, Allah sudah cabut Ummu Siti Asiyah. Karena apa? Keimanannya. Dia tetap berpegang teguh dengan keimanannya, nggak mau ngimanin suaminya sendiri, kan gitu. Jadi ujian kita masih, ya levelnya masih, ibarat kalau makan sambal itu masih di bawah, Bu, levelnya masih 1, ya kan gitu ya. Ini ya, kanan kiri masih ada mall, kan gitu. Gak punya mobil tinggal pencet, mobil datang sama supirnya, kan gitu ya kan. Mau kemana-mana mudah, kan gitu. Jadi mudah banget kita. Tapi yang kita harus pahami bahwa ujian adalah untuk menjadikan kita takwa kepada Allah. Apapun, mau ujian kesenangan, ujian kesusahan, harus menjadikan diri kita takwa kepada Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik saudara-saudaraku semua yang mendengarkan saya, ya. Hada min fadli rabbi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.